Sri Lanka salah satu negara di Asia yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi terparah. Bahkan, negara tersebut berada di jurang kebangkrutan karena terjun bebasnya perekonomian. Kondisi ini sampai berdampak pada kondisi politik di negara tersebut. Warga merayakan pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa dari jabatan Presiden Sri Lanka. Rajapaksa sendiri diketahui telah melarikan diri dari Sri Lanka. Sementara untuk roda pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang menjadi presiden ad interim dan diambil sumpah pada Jumat kemarin. Parlemen Sri Lanka diketahui memulai proses pemilihan presiden baru mulai Sabtu ini hingga 7 hari ke depan. Parlemen memastikan pengunduran diri Rajapaksa menjadi akhir dari dinasti Rajapaksa di Sri Lanka. Sementara itu di sisi lain pemirsa, warga berharap pemerintah baru bisa segera memulihkan perekonomian dan kondisi krisis yang tengah melanda Sri Lanka. Kondisi hancurnya perekonomian Sri Lanka sebenarnya merupakan dampak memburuknya pertumbuhan ekonomi dunia dan melonjaknya berbagai harga pangan di dunia. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mencapai 3,2% dan turun menjadi 2,9% pada 2023. Kondisi peperangan di Ukraina menjadi penyebab naiknya harga bahan bakar energi, makanan, serta terganggunya rantai pasok sehingga memperparah inflasi. Karena hal tersebut, beberapa bank pusat di dunia menaikkan suku bunganya. Prediksi IMF, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan terus mengalami penurunan. Pada 2021 berada di angka 5,7%, 2022 2,3%, dan 2023 1%. Di Tiongkok, prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 ialah 8,1%, 2022 3,3%, dan 2023 4,6%. Di negara Eropa, prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 ialah 5,4%, 2022 2,6%, dan 2023 1,2%. Di India, prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 ialah 8,7%, 2022 7,4%, dan 2023 6,1%. Sementara itu, prediksi di Sub-Sahara Afrika pada 2021 ialah 4,6%, 2022 3,8%, dan 2023 4%. Selanjutnya di Inggris, prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 ialah 7,4%, 2022 3,2%, dan 2023 0,5%. Menahan tingkat inflasi dengan kebijakan keuangan, yaitu dengan tetap menjaga masyarakat rentan, menahan tingginya utang negara, memastikan pasokan makanan dan energi. Strategi tersebut diungkap IMF untuk menjaga kondisi perekonomian agar tidak terjatuh ke jurang resesi. Sebetulnya, apa sih itu resesi ekonomi dan apa penyebabnya sehingga banyak negara mengkhawatirkannya? Resesi ekonomi adalah suatu penurunan aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Sebagai analogi, kalau biasanya kita bisa menjual 1000 baju, maka pada tahun ini dibandingkan tahun lalu, kita cuma bisa menjual 900 baju. Begitu juga dengan biasanya menjual 200 kursi, tahun ini kita cuma bisa menjual 193 kursi. Apa yang kita alami bukan berarti kita berkurang dan pesaing meningkat, tetapi rata-rata penjual mengalami penurunan. Nah, dalam definisi yang sering digunakan, itu terjadi bisa dalam 2 kuartal atau sekitar 6 bulan, minimal 6 bulan penurunan terus terjadi, maka kita bisa sebutkan ekonomi itu sedang mengalami
resesi. Resesi ekonomi dapat disebabkan oleh faktor ekonomi atau bisa juga ya faktor bukan ekonomi. Seperti yang saat ini tengah kita alami, COVID-19, itu penyebabnya bukan faktor ekonomi. Nah, baik bukan ekonomi maupun ekonomi dapat membuat suatu ekonomi mengalami penurunan aktivitas. Beberapa yang sering digunakan, definisi yang digunakan adalah minimum 2 quarters in a row penurunan aktivitas ekonomi. Nah, penyebabnya ekonomi bisa kita karena ada gejolak di pasar uang, di pasar modal. Bisa juga faktornya bukan ekonomi karena suatu penyakit, suatu pandemi tadi ya, ataupun bisa karena suatu peperangan atau keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Nah, hal tersebut dapat membuat ekonominya mengalami kemunduran atau resesi. Demi menjawab kekhawatiran resesi ekonomi tersebut, Bloomberg telah mengeluarkan survei tentang kemungkinan negara Asia dalam menghadapi resesi. 5 negara yang diprediksi mengalami probabilitas tertinggi dalam menghadapi inflasi ialah Sri Lanka dengan probabilitas mencapai 85%, Selandia Baru 33%, Korea Selatan 25%, Jepang 25%, dan Tiongkok 20%. Sementara itu, masih menurut Bloomberg, Indonesia berada pada angka 3% dalam probabilitas terjun ke jurang resesi. Beberapa indikator juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers yang menyatakan Indonesia masih jauh dari kondisi yang terjadi di Sri Lanka. Namun, di luar dari hal tersebut, antisipasi masih terus dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tidak mengalami perburukan. Kita tetap waspada. Namun, message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita, apakah itu fiscal policy, monetary policy, di OJK, di financial sector, dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi exposure dari korporasi Indonesia. Hal yang baik adalah semenjak terjadinya krisis 2008-2009, krisis global, sektor keuangan kita relatif sekarang sudah jauh lebih prudent. Ketidakpastian kondisi ekonomi dunia ini sebaiknya juga menjadi alarm bagi masyarakat dan diri kita untuk lebih baik dalam mengatur keuangan dan mengelola dana darurat untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan. Hal ini berguna agar kita terhindar dari kesulitan ekonomi yang akhirnya berdampak pada berbagai sektor kehidupan sehari-hari.